Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini mau membicarakan sebuah film Indonesia yang baru rilis minggu ini, yang kalau dilihat sekilas tuh kayak mungkin kurang menggoda mungkin ya, kurang terlihat menarik. Minggu ini emang kelihatannya kayak nggak terlalu hidup gitu. I mean dibandingin minggu-minggu sebelumnya, ada film Lebaran, terus ada Pengepungan di Bukit Duri. Film Indonesia minggu ini kayak kurang menggugah selera emang. Cuman yang satu ini, walaupun dari luar itu kelihatannya kayak alah ini film yang lebih baik dilewatkan, kayak kurang menggoda. Turns out ini justru merupakan kandidat kuat untuk jadi salah satu film Indonesia paling lucu tahun ini. Yaitu ada Sah Katanya, bikinan Lulu Hendra Komara. Kalau misalkan lu masih asing sama nama sutradaranya itu wajar sih, soalnya ini adalah film dia yang pertama yang tayang di bioskop komersil. Bukan debut tapi ya, debutnya itu Tale of the Land. Itu yang main Shenina Cinnamon, cuman baru tayang di JAV kalau di Indonesia, belum tayang di bioskop lokal dan nggak tahu tayangnya kapan. Itu gue sama Arya gagal mendapatkan tiketnya, jadi belum ada reviewnya di sini. Kita tunggu aja lah. Kemungkinan akan tayang tahun ini di bioskop. Amin. Nah, kembali lagi ke Sah Katanya ini ya. Gue tahu kalau misalkan lu akan berpikiran negatif duluan sama film ini. I mean dari posternya, terus dari judulnya, kayaknya kan nih komedi murahan kah? Komedi yang nggak lucu, yang ya udah rilis karena memang sudah terlanjur dibuat. But no, ini komedi yang unik banget. Seunik apa? Bayangin kayak gini. Dinamika keluarga kayak Bila Esok Ibu Tiada itu adalah konflik utamanya, tapi kemasannya itu bukan melodrama. Kemasannya adalah komedi absurd kayak Mekah I'm Coming. Jadi kayak sesuatu yang sangat-sangat serius, sangat-sangat memilukan, menyedihkan, itu dibungkus dengan komedi yang tolol. Sederhananya kayak gitu. Tapi gue paham beberapa mungkin akan nyebut ini film tuh aneh, garing, nggak jelas, komedinya nggak works, nggak berhasil. Gue paham di saat itu dirasain sama banyak orang, karena emang komedinya tuh agak-agak apa ya istilahnya, niche banget. Sangat-sangat segmented. Segmentednya adalah untuk orang-orang satu yang suka tipe-tipe komedi absurd kayak Mekah I'm Coming. Dan yang kedua adalah buat orang-orang yang familiar sama gaya bercandaan yang istilahnya tuh gojek kere, bercandaan miskin itu istilahnya ya kalau di sini. Apa sih, circle tongkrongan Jawa, terutama Jogja. Ini BTW yang nulis naskahnya tuh juga si Lulu Hendra bareng sama Dermawan Hatta, terus ada Siddhartha Tata yang biasanya ngedirect film horor. Di sini dia nulis komedi. Jadi gue sangat paham nih saat nanti di komentar nih akan banyak yang ngomong, anjir gue nonton garing banget, komedi macam apa ini. Gue paham dan itu wajar. Ini adalah komedi yang dibuat untuk orang-orang ya kayak gue ya, yang mungkin familiar dengan gaya bercandaan seperti itu, yang bisa menikmati gaya bercandaan seperti itu, yang mungkin bentuk tongkrongan circle-nya kalau bercanda kayak gitu, bukan melempar apa ya, bercanda-bercanda intelektual, wordplay atau humor-humor bule gitu, tapi ya bercanda gojek kere itu istilahnya, terus ngelempar jokes-jokes random yang nggak jelas. Itu adalah salah satu bentuk komedi. Bukan berarti komedinya itu nggak jelas, komedinya itu jelek, komedinya itu nggak digarap dengan baik. Kalau misalkan lu nggak menganggap ini lucu, ya mungkin itu bukan tipe komedi lu. Kalau ngomongin cerita, sekali lagi di atas kertas itu ceritanya kedengeran serius banget, bahkan bisa dibilang tuh menyedihkan. Karena di sini ada cewek yang namanya Marni yang diperanin Nadia Arina. Dia ini adalah anak bungsu dari sebuah keluarga besar, dan dia itu mendapati kalau hubungannya sama si pacar Adi yang diperanin Calvin Jeremy itu menemui jalan buntu. Adi ini sebenarnya adalah cowok baik, terlalu baik sampai ini, dia nabung dari hasil dia kerja ya, gaji dia ditabung, dan dia menjanjikan itu duit bakal nanti untuk menghidupi dia sama si Marni kalau udah nikah. Tapi in the end itu duit malah sering dipakai untuk ngebantu orang-orang di sekitarnya. Dia kan orang koperasi ya, nanti ada orang yang ngutang nggak punya uang gitu, kliennya terus dipinjemin duit, temennya pengen makan nggak punya duit dibayarin. Jadi Adi ini sebenarnya orangnya baik, cuman terlalu baik sampai-sampai dia itu nggak bisa mengatur skala prioritas. Dan satu masalah besarnya Adi ini, dia itu belum memperkenalkan diri sebagai pacarnya Marni ke bapaknya yang diperanin Landung Simatupang. Dan di saat usaha buat kenalan itu gagal, selalu Adi ngomongnya kayak gini, nanti aku betulin ya, nanti aku benerin kok. Kata-kata sakti yang selalu keluar dari mulutnya si Adi. Nantinya kapan? Emang masih ada nanti? Masih ada kesempatan nih? Dan beneran bapaknya Marni itu tiba-tiba meninggal sebelum sempat kenalan sama si Adi. Dan si bapak itu berwasiat kalau Marni itu harus nikah di depan jenazahnya sama Marno yang diperanin Dimas Anggara. Itu dilakuin karena bapaknya Marni yang namanya Dipo ini punya utang yang banyak banget sama bapaknya
bapaknya Marno, dan pernikahan Marni dan Marno ini jadi cara buat ngelunasin utang tersebut. Marni yang jelas stres mendengar itu ternyata masih harus dihadapi dengan masalah lain, karena dia mesti ngadepin pola kakak-kakaknya yang mendadak tuh pengen kelihatan sebagai anak berbakti walaupun selama ini jarang pulang ke rumah. Ya kayak tadi gue bilang ya, ini sebenarnya konfliknya ala-ala Bila Esok Ibu Tiada kan, sama tuh anak-anaknya tuh kayak saya anak yang paling baik, anak berbakti, tapi sebenarnya mereka nggak tahu apa yang diinginkan oleh anggota keluarga lain, yang diinginkan oleh orang tua tuh apa. Nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih kasih sayang, kepedulian, dikira itu semuanya bisa diukur dengan materi. Sama sebenarnya ini punya salah satu isu yang lumayan sensitif ini film buat gue, sensitif dan mungkin dianggap tabu apalagi di masyarakat kita ya, yang menganut budaya ketimuran penuh sopan santun, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kasih sayang terhadap orang tua gitu. Ada isu yang sebenarnya sangat-sangat penting di sini dan sering dimunculin di film-film, terutama film-film melodrama biasanya yang melibatkan orang sakit parah atau orang meninggal. Yaitu gini, lu sekarat atau lu meninggal, bahkan di saat status lu ada orang tua, itu bukan berarti lu berhak untuk menjadi asshole. Bukan berarti lu berhak menjadi asshole. Kan lu sering melihat misalkan di film melodrama, ada karakter tuh udah sekarat, terus kemudian dia berpesan kepada orang yang dia tinggalkan gitu, keluarganya misalkan atau pasangannya, tolong nanti kamu lakuin ini gitu. Kadang gak mikir itu sebenarnya membebani orang yang ditinggalkan atau enggak. Itu kan ego dia aja kayak, oke, gue akan meninggal, jadi gue punya privilege untuk menyampaikan apapun, bahkan di saat itu memberatkan orang yang gue tinggalkan. Itu sesuatu yang sebenarnya tuh penting untuk dibahas loh. Cuman ya itu tadi, masyarakat kita dengan budaya sopan santunnya tuh masih ragu karena ngerasanya ya ini kan orang mau meninggal, ya sudahlah, apalagi yang meninggal ini keluarga, orang tua, mungkin pasangan atau apa, ya udah kita hormati kata-kata terakhir ya. Itu tidak salah. Cuman kadang-kadang tuh kita lupa untuk membahas itu. Jadinya nih yang masih hidup sekarang ini kayak misalkan gue ya, jadi punya pemikiran oke, kalau gitu besok kalau gue udah sekarat atau mau mati, gue bebas ya ngomong apa aja. Dampaknya jadi kayak gitu karena jarang dibahas, jarang dibicarakan. Tapi soal isu tersebut gimana presentasinya, disah katanya, nanti akan gue mention. Yang pertama mau gue bahas adalah gini, kayak tadi gue bilang, semua masalahnya itu kan kedengeran berat, kedengeran serius, cuman presentasi naskahnya itu sama sekali nggak serius. Kayak ini penulisnya tuh Dirmawan Hatta, Siddhartha Tata, terus Lulu Hendra tuh kayak udah nggak punya apa sih saraf serius di otak mereka anjir. Karena skripnya ya somehow itu selalu nemuin celah buat nyelipin lawakan absurd, over the top gimana pun caranya. Celetukan dari karakter Pak Lek Kusno yang diperanin sama Susilo Nugroho alias Den Bagus Engarso itu sering banget lucu, bahkan kadang tuh nyerempet ke arah dark jokes juga ya. Terus ada tingkahnya si Adi yang menggelikan tapi juga menyebalkan. Terus masih banyak juga pola-pola di luar nalar, di luar Nurul, karakter-karakter pendukung lainnya itu banyak banget. Kayak sekali lagi selalu ada celah buat film yang ngelawak. Gue gak akan nge-spill banyak jokes filmnya ya, karena jokes itu akan menjadi tidak lucu kalau dijelaskan. Tapi untuk ngasih lu gambaran kira-kira tipe jokes seperti apa sih yang bakal lu dapet. Contohnya kayak gini. Di sini lu akan berkenalan dengan seorang karakter yang pada suatu peristiwa, ini karakter gak penting sebenarnya, karakter pendukung warga sekitar gitulah. Di suatu titik dia itu dibebankan pada sebuah pilihan yang itu bikin dia stres, bikin dia tuh gak bisa memilih, gue harus ngapain, gue gak tahu mesti berbuat apa. Dan saking stresnya dia, yang dia lakuin apa? Koprol. Serandom itu. Dan gue suka energi yang dibawa sama si Lulu Hendra di directing dia. Kayak dia bukan sebatas ngedirect apa ya, adegan lucu, tapi kayak bener-bener nih dia lagi nongkrong di depan circle pertemanan dia, yang nongkrongnya itu mungkin di apa, angkringan atau di kafe sederhana yang kalau orang Jogja pasti tahu lah ya, kafe dari kayu yang bebas di situ duduk ngapain aja. Nah, dia kayak lagi duduk di situ sambil ngopi, mungkin sambil ngerokok, terus dia melontarkan jokes yang aneh di depan teman-temannya tanpa harus jaim, tanpa harus apa ya, berusaha terlihat cerdas, terlihat sophisticated. Itu semua dibuang. Pokoknya dia pengen ngelawak seaneh apapun biar situasi di tongkrongan itu menyenangkan. Kesannya kayak gitu. Jadi ada dua jenis jokes di sini sebenarnya. Yang pertama adalah jokes yang kayak tadi gue sebut ya, unexpected. Orang tiba-tiba koprol itu kan unexpected. Dan karena saking gak terduga aja jadi lucu. Tapi yang kedua ada jokes
jokes yang sangat expected, bisa lu tebak, tapi tetap lucu. Salah satunya itu adalah running jokes. Running jokes itulah jokes yang terus berulang-ulang ya. Running jokes tentang cara Pak RT berkomunikasi dengan warga. Kalau lu udah nonton lu pasti tahu yang gue maksud. Itu kan kita udah tahu ya. Anjir, ini mesti nanti Pak RT ngomongnya kayak gini. Karena udah diulang-ulang. Ekspektasi penonton, gimana kita itu nungguin. Nah, nih bentar lagi keluar nih jokesnya. Itu yang bikin lucu. Sama ditambah ya hal-hal teknis kayak editingnya itu mendukung, terus timing keluarnya jokes juga tepat. Ya kayak kita ngomongin Sri Mulat lah. Kita kan tahu satu titik pasti akan ada jokes kayak itu kecolok matanya. Kita tahu itu akan keluar, tapi justru itu jadi lucu karena kita tahu dan kita nungguin itu. Nah, di luar komedinya nih, gue juga tertarik untuk ngelihat dinamikanya Adi sama Marno ya, dua orang calon pasangannya si Marni. Di sini Calvin Jeremy yang meranin Adi tuh mainnya bagus, total. Nangis terus, kelihatan sangat-sangat menyedihkan orangnya, dan itu emang disengaja ya. Dia emang sengaja membuat karakter itu kelihatan menyedihkan, galau, patetik. Kalau misalkan lo ngerasa itu bikin gua nggak bersimpati sama dia, itu poinnya. Karakter Adi di sini emang bukan ditujukan untuk mengambil hati penonton. Kita emang sengaja dibuat untuk ngeraguin dia, ngeraguin Adi yang nggak tahu skala prioritas, yang nggak tegas, yang terlalu tenggelam di kesedihan dia sendiri sampai lupa kalau si Marni itu jauh lebih menderita daripada dia. Sebaliknya ada Dimas Anggara tuh yang as always dia tuh punya karisma. Walaupun di sini karakternya dia dibilang kayak gembel ya, jarang-jarang loh lu melihat seorang Dimas Anggara disebut mirip gembel. Dia punya karisma di sini. Karisma yang bikin kita itu bakal gampang untuk ngedukung Marno. Karena dia itu jago ngomong, dia itu penuh perhatian, dia itu bisa bersimpati sama penderitaannya Marni. Di saat si Adi lebih mikirin dirinya sendiri, mikirin aduh gue tuh menderita banget ya sebagai cowok ditinggal mati anjir salah ditinggal kawin sama cewek gue. Tapi dia lupa untuk ya istilahnya tuh ngepuk-puk si Marni lah yang jauh lebih menderita. Jadi di sini gue emang lebih rooting for Marno. Nah, tapi ada satu masalah. Ini kembali lagi ya ke isu tadi soal orang mau meninggal atau sekarat itu ngasih wasiat yang semaunya sendiri. Keputusan buat mengiring penonton itu lebih berpihak ke Marno itu terkesan kayak cara filmnya buat bermain aman dalam menyikapi isu yang tadi gue bilang. Isu soal perjodohan paksa untuk memenuhi wasiat sebagai bentuk bakti anak terhadap orang tua. Konklusinya terlalu main aman lah karena kita digiring untuk lebih bersimpati, lebih ngedukung si Marno. Bukannya ngelempar kritik terhadap fenomena itu, sah katanya itu lebih kerasa kayak menjustifikasi. Caranya gimana ya dengan mendesain Marno sebagai figur yang lebih baik buat Marni. Jadi di saat akhirnya nih, misalkan si Marni itu lebih memilih si Marno, which is artinya dia itu menyetujui perjodohan yang bikin dia itu menderita. Kita jadi nggak merasa masalah karena oh toh Marno emang lebih baik daripada Adi, ya udah itu keputusan tepat. Apakah salah membuat Marno itu lebih likeable? Enggak, tapi jadi ada kesan kalau filmnya oke, coba main aman, menghindari untuk tidak melempar kritik yang terlalu sensitif. Padahal kesempatannya gede banget nih, kesempatan filmnya untuk membahas sesuatu yang sangat-sangat tabu, sangat-sangat sensitif yang selama ini tuh dihindari untuk dibahas sama film kita. Kesempatannya udah ada, cuman di saat-saat terakhir filmnya memilih untuk enggak lah, main aman aja. Itu yang agak gue sayangkan sih. Tapi overall itu tidak mengubah fakta kalau sah katanya lucu banget. Jadi kalau lu hanya ingin dibuat ketawa ngakak di bioskop, tonton film ini. Kalau skor buat sah katanya bisa gue kasih 7 dari 10. Ini salah satu film paling entertaining tahun ini so far. Tapi sekali lagi ya, tergantung lu itu cocok sama gaya bercandanya atau enggak. Cara untuk mengetahuinya gimana ya, lu tanyakan. Gue itu terhibur sama Mekah I'm Coming atau enggak, itu paling gampang deh. Paling gampang tuh kayak gitu. Kalau lu ngerasa oke, Mekah I'm Coming tuh lucu, tonton film ini. Tapi kalau lu ngerasa Mekah I'm Coming garing deh, ya mungkin ini sah katanya bukan buat lu. Dan bisa juga lu bagiin ya experience lu nonton. Kalau misalkan lu udah nonton, review lu seperti apa, misalkan lu suka gimana, misalkan lu nggak suka, lu nggak ketawa seperti apa, silahkan tulisin review kalian di kolom komentar. Input juga di scorefilm.com ya, di situ lu bisa masukin nilainya dan reviewnya. Ramai kan? Dan seperti biasa gue ingetin buat yang pengen join membership Cinecrip, bisa silakan gabung. Tiap tier itu punya benefitnya masing-masing, bisa lu cek sendiri. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Alright then, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.